Halo, kali ini aku mau ngebahas topik yang lagi rame soal Perang Dunia Ketiga. Karena Perang Amerika Iran itu kok banyak orang yang mikir kalau itu berpotensi jadi Perang Dunia Ketiga. Dan ya, perang ini kan memang efeknya banyak kan. Bahkan negara-negara yang nggak ikut berperang itu juga terdampak soal permasalahan perang ini ya kan. Terkait ekonomi, geopolitik internal negara juga, bahkan netizen juga ikut mengomentari ini gitu. Jadi aku mau ngebahas perang ini dari angle yang sangat kritis menurut aku. Jadi kalau menurut aku, yang pertama itu aku melihat perang ini justru sebagai laboratorium data, atau apa ya, ibaratnya ini perang itu adalah sebagai sebuah research and development bagi sebuah negara. Nah, kita tuh masalahnya mungkin beberapa dari kita panik mengenai AI ini akan menggantikan tugas kita sebagai manusia, menggantikan pekerjaan kita. Kita sering takut kan akan masa depan itu. Tapi yang perlu diingat adalah AI ini sudah melakukan perannya dalam peperangan ini. Jadi AI itu berpengaruh dalam peran ini. Kita jarang sadar bahwa ternyata perang ini tuh juga ada peran AI di dalamnya. Dan ya, dalam peperangan ini itu korban bukan dilihat sebagai korban yang perlu dikasihani, korban jiwa, korban moralitas, tapi justru dilihat sebagai data, dilihat sebagai betapa ampuhnya strategi perang kita, senjata kita. Ya tentunya dari pihak negara-negara itu ya sering korban-korban ini sering dijadikan sampel data untuk kepentingan perang dan teknologi dari negara itu. Dan yang kedua adalah perang itu adalah tools untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Otomatis perang ini kan pengaruhnya mengglobal, ya kan? Perang ini otomatis menyita perhatian publik, ya kan? Dan ya, perang ini menjadi pembicaraan sebuah topik yang hangat di kalangan manapun lah, kalangan ibu-ibu juga, mahasiswa, pekerja, ya kan, mereka benar-benar menjadikan perang ini sebagai topik yang seru untuk dibahas, sehingga mereka itu pikirannya terkaburkan. Yang seharusnya kita memikirkan masalah internal kita di dalam negeri, tapi justru kita memikirkan urusan perang negara lain. Dan yang ketiga adalah perang ini adalah komodifikasi empati atau alih fungsi terhadap moral, ya kan? Kita itu ya, tadi seperti pada poin sebelumnya, perang itu menyita banyak perhatian publik, ya kan, sehingga algoritma di medsos kita seringnya juga soal perang-perangan ini, ya kan. Dan perang-perangan ini tuh seolah-olah kita ketika ikut membicarakan, ikut berkomentar, ikut nge-share, itu menimbulkan ilusi bahwa kita itu sudah berempati, sudah berkontribusi moral terhadap korban-korban perang ini, kan?
Padahal sebenarnya kita nggak terlibat apapun, kita tidak menyumbang empati apapun, dan kita tidak secara moral ikut berkontribusi. Itu cuman ilusi aja. Sehingga seringnya berita perang dan korban jiwa ini sering dinilai sebagai, menurut aku, bukan sering dinilai sih, tapi menurut aku lebih ke sebuah kanibalisme digital, dimana kita berlomba-lomba untuk membuat konten mengenai perang itu, konten mengenai korban itu, dan kita seolah-olah menjual bahwa korban perang itu tuh kasihan banget ya kan, kita harus turut berkontribusi secara moral, yaitu pembuat konten yang membuat narasi dan konten itu tentu ingin banyak dilihat orang. Makanya itu adalah ketika banyak dilihat dan sebenarnya yang kita share, ikut komen itu ya kontribusinya sebenarnya palsu gitu loh. Jadi kita tidak bisa dibilang berkontribusi nyata pada korban perang itu. Nah, ini kan sebuah kanibalisme digital, ya kan? Kita menjadikan penderitaan korban sebagai makanan untuk media sosial kita, menjadi makanan untuk menunjukkan betapa berempatinya, betapa bermoralnya kita terhadap korban perang melalui komentar atau melalui seberapa banyak kita menyebarkan konten itu. Lalu yang keempat, ini sebenarnya sangat-sangat make sense ya, karena ini adalah entropi geopolitik atau menghancurkan sebuah negara untuk bangkit. Nah, kita itu seringnya negara maju terutama sering berpikir untuk menghancurkan negara adalah peluang bisnis untuk merekonstruksi secara masif yang sangat menguntungkan untuk beberapa negara. Nah, kita tuh sering diprovokasi untuk negara-negara maju ini sering memprovokasi negara-negara berkembang untuk berperang. Negara-negara yang lebih kecil itu untuk berperang. Tujuannya sebenarnya setelah negara yang dianggap lemah ini kalah, itu menimbulkan ilusi di mana negara yang kalah ini memerlukan bantuan, ya kan? Dan ya secara otomatis kita sebagai negara yang negaranya hancur dan ada negara yang mau membantu kita, tentu kita akan menerimanya karena kepepet, ya kan? Nah, itu menurut aku kalau dari POV-nya negara maju yang memprovokasi perang ini, itu dinilai sebagai itu bisnis yang bagus lah, bisnis yang cuan untuk mereka. Jadi melalui perang ini mereka bisa berbisnis untuk mengutangi atau meminjamkan atau mungkin mengkreditkan uang mereka ke negara itu, dan ya negara itu akan nextnya akan selalu membayar hutangnya kepada negara yang menghutangi dong, kan utang harus dibayar. Nah, begitu ya. Jadi ini sih menurut aku cara aku mengkritisi perang ini menurut pemikiran aku. Mungkin agak random kali ya, tapi ya itu pendapat aku. Kan ini bukan kebenaran mutlak, tapi ini cara aku memandang hidup. Dadah!